Perkenalkan, nama saya Nicholas Hendra Arpian dengan NIM 0579021159 dengan prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas tutor atau tugas tutorial online 2 basis data. Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat tugas tutor 2 basis data. Contoh kasus untuk tugas 2-nya seperti ini. Berdasarkan entity relationship diagram yang seperti yang di atas ini, kita akan disuruh membuat basis data MySQL yang ada pada exam dengan tabel dokter, pasien, dan seperti yang di atas ini. Panduan mengerjakannya, setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada paduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP yang seperti ini. Jadi yang langkah pertama kita akan ke exam. Setelah muncul seperti ini, tahap pertama kita akan membuat yang namanya basis data. Nama basis datanya adalah rumah sakit. Setelah itu kita akan membuat tabel. Yang pertama kita akan membuat tabel pasien. Jumlah kolomnya 4. Yang pertama ID pasien. Jenisnya in, yang dari masnya. Ini akan dijadikan primary key, tidak boleh sama. Selanjutnya nama pasien. Varchar 35. Jenis kelamin. Dan alamat pasien. Pasien. Ini kita ubah ke varchar karena alamatnya kita kasih 2 saja. Varchar alamatnya kita kasih 50. Setelah semuanya sudah kita buat, langkah selanjutnya kita akan menyimpan table. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kita akan membuat tabel berikutnya. Selanjutnya kita akan membuat tabel dokter. Jumlah kolom yang pertama ID dokter, indeksnya kita ubah ke primary key. Selanjutnya nama dokter. Kita menggunakan gap. Tanggal lahir, spesialis, ID data. ID data ini indeksnya kita ubah ke primary key. Dan yang kedua ID dokter sama ID admin.
Berikutnya administrator. Jumlah kolom 3. Yang pertama ID admin. ID admin. Admin. Waktu jaga. ID admin kita kasih 5. Indeksnya kita ubah primary key. Kita klik nama admin kita 40 saja. Waktu jaga 20. Oke. Setelah itu daftar kolom 3. Yang pertama ID daftar. Yang kedua ID admin. Yang ketiga ID pasien. Sama seperti yang sebelumnya, ID daftar dijadikan primary key. Dan ini masih 5, simpan. Dan yang terakhir kita akan membuat tabel pasien dokter. Dan yang terakhir kita akan membuat pasien dokter. ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan yang terakhir adalah resep. Simpan. Setelah semuanya sudah, langkah selanjutnya sebelum kita mendesain relationship-nya nanti, kita akan melakukan relasi dengan mengatur foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Struktur indeks. Oke. Daftar. ID adminnya jadikan indeks. Nah. Jika semuanya sudah kita foreign key-nya, kita langkah selanjutnya kita akan ke designer. Oke, selanjutnya kita akan menentukan tabel relationship-nya. Yang pertama ID pasien. Ini kita ubah ke cascade. Oke. Selanjutnya ID pasien sama cascade. ID admin ke ID admin.
Oke, jika sudah seperti ini, artinya kita sudah menghubungkan satu sama lain antar tabel. Di langkah selanjutnya kita akan menginput tabel pasien. Jadi setelah semuanya sudah terhubung satu sama lain, langkah selanjutnya kita akan menginput data pasien. Jadi kita ke tabel pasien, ke tambahkan. Oke, pertama Jokowi. Kata 2 12 lagi kami. Oke, kita masukkan dulu. Oke. Lalu kita tambahkan 2 lagi, jadi 3. Prabowo. Mati. Oke. Lalu 4. Rozania. Oke. Kalimantan. Kirim. Dah. Ini pilih. Kita akan mengisi nama dokter dan semuanya. Oke, kita input nama dokter 1. Nampak Bapak Ibu? Tidak ada Bu, tapi Nggak ada ya? iya tapi agak jelek itu. Soalnya di tempat saya sudah Joko. Merapi. Jakarta. Spesialis kulit. Bekerja. Kalau ini nampak Bu? Belum, ini masih tulisan SR gitu, kayak akun. Tulisannya apa Bu? Oh udah, sekarang udah. Oke. Aman? Aman. Oke. Nah, di aktivitas ke-7 ya, sebelum aktivitas ke tugas, itu ada namanya materi tentang SQL dan DML. Nah, SQL atau struktur query language itu merupakan bahasa khusus yang digunakan untuk mengakses atau mengelola sebuah basis data. Nah, SQL ini biasanya distandarkan, namun telah banyak berkembang varian dan berbentuknya sesuai dengan kebutuhan pengembang dan penyedia basis data. Ada beberapa pernyataan umumnya yang digunakan di dalam SQL, yaitu yang pertama itu ada alter, itu merupakan mengubah struktur tabel. Yang kedua itu ada create, itu merupakan membuat tabel atau indeks. Yang ketiga itu ada insert, itu merupakan menambah sebuah baris dalam tabel. Yang keempat select, memilih baris dalam dan kolom pada tabel. Dan yang kelima itu update, mengubah nilai pada sebuah baris. Nah, di dalam SQL itu juga ada yang namanya perintah DDL. Ya, perintah DDL itu ada beberapa. Yang pertama ada create database-nya. Yang kedua baru create table, create index, alter table, dan drop index. Nanti kita cek query. Ya. Ini kita mencari jenis kelamin laki-laki. Oke, ini hasilnya. Dan kita coba query
cari query join antar tabel. Oke, kita cek. Terus ada, oh belum ada muncul. Lanjut, kita ulangi sintak-sintaknya yang akan kita masukkan ke SQL-nya. Yang pertama, kita akan mencoba select. Nah, jadi berhasil sintaknya. Lalu lanjut kita ke select bersyarat. Select bersyarat ini sintaknya yang sudah saya ketik. Oke, muncul, artinya berhasil. Lanjut, select fungsi matematika. Oke, berhasil. 4 pasien. Lanjut, select backend. Oke, select backend juga berhasil. Ini muncul seperti ini. Lanjut, select like. Artinya kita coba sini apakah berhasil. Oke, berhasil. Yang muncul hanya Kalimantan saja. SQL. Sekarang kita lanjut ke select fungsi string. Masuk. Ini sudah berhasil karena yang muncul hanya Bandung. BA, kita ambil huruf depannya saja. Jadi yang muncul cuma Bandung. Dan select order. Ya, select. Oke, udah berhasil. Tuendes semuanya muncul. Lanjut, select group by. Kita ambil jenis kelamin. Muncul laki-laki dan perempuan. Dan sekarang select update. Oke, kita cek dulu sebelum kita mengupdate-nya. Nicholas Arpian akan kita ubah dengan menggunakan select update. Terus ID-nya harus benar ya. SIM harus 2. Kita coba Nicholas Ganteng. Kita cek. Berarti sudah berubah namanya. Berarti artinya udah benar ya. Lanjut. Yang terakhir select delete. Kita ambil contoh, kita masukkan data dulu. 5. Coba. Ini kami perempuan, alamat Jakarta, kirim. Oke, sudah masuk. Kita lihat dulu. Ya, sudah masuk. Nama pasien, coba ID pasien 5. Jadi kita akan menghapusnya. Jadi ini masukkan sintaknya. Delete from pasien where ID pasien sama dengan 5. Kita coba. Akan muncul seperti ini. Anda yakin akan menjalankan delete from pasien where ID pasien. Akan oke. Nah, kita cek lagi. Jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil. Jadi, untuk yang PHP MyAdmin, kita udah selesai. Jadi, kita akan mencoba ke CMD atau Command Prompt. Selanjutnya kita akan ke CMD atau Command Prompt. Cell MySQL root show database, lalu use database yang kita buat, use rumah sakit. Jika dia berhasil akan muncul seperti ini, database change. Jadi langkah selanjutnya kita show table. Muncul. Jadi kita akan menggunakan select yang pertama, yaitu select from pasien. Oke.
Jadi di sini udah ada 4 nama pasien. Yang pertama Jokowi, kedua Indra Ganteng ini. Jadi selanjutnya kita pilih select bersyarat. Select bersyarat. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien where, jenis kelamin L. Artinya dia akan memunculkan jenis kelamin laki-laki. Jadi di sini muncul, artinya berhasil. Setelah itu kita akan mencoba select fungsi matematika. Di sini kita akan masukkan sintaknya, enter. Nah, di sini muncul 4 pasien, ID pasien 4. Ini berhasil. Jadi sekarang kita akan mencoba select between. Copy. Where ID pasien between 3 and 4. Muncul, artinya berhasil. Selanjutnya kita akan menggunakan select like. Di sini kata kuncinya saya menggunakan Kalimantan. Jadi alamat pasien yang muncul hanya Kalimantan saja. Berarti berhasil. Yang berikutnya select fungsi string. Select fungsi string. Ini akan muncul yang alamat pasien yang ada awalan BA. Contohnya seperti ini, Bandung. Berarti berhasil. Dan yang kedua kita akan menggunakan select fungsi string. Select order by. Kita enter. Nah, belum tercopy. Kita enter. Ini muncul seperti ini berdasarkan ID pasiennya. Jadi berikutnya kita jenis kelamin, select group by. Jadi kita copykan sini. Nah, muncul seperti ini, Jokowi dan Megawati. Dan berikutnya kita akan menggunakan select update. Jadi kita di sini akan mengganti di sini Puan, Mega Puan, Mega Puan. ID-nya Mega Puan, ID-nya 3. Oke, enter. Query oke. One row affected, row matched 1, artinya udah berhasil. Kita tes. Kita lihat apakah sudah berubah table yang kita ubah, yang kita update. Nah, udah berubah. Ini jadi artinya kita berhasil. Dan berikutnya select delete. Kita akan coba. Kita sini akan menghapus ID pasien yang nomor 1. Oke, enter. Query oke, artinya sudah berhasil. Kita coba tes select from pasien. Nah, jadi sudah tinggal 3 lagi ID pasiennya karena kita ubah, berarti artinya kita berhasil. Dan mungkin kita akan mencoba yang terakhir, select antar tabel. Empty set, artinya tabel kosong. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini adalah hasil yang dari command prompt atau CMD yang kita udah coba dari select group by, select update, select order by, dan select between, dan semuanya sudah kita coba. Dan ini hasilnya. Ini adalah contoh hasil dari CMD atau command prompt. Dan di sini ada juga hasil yang dari PHP MyAdmin yang sudah kita buat tadi. Jadi mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya kerjakan. Mungkin banyak kesalahan kata atau kesalahan membuat. Saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih.